Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video presentasi mengenai pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi kelompok 11. Dengan anggota kelompok yaitu yang pertama Cindy Diah Kurniawati, yang kedua Muhammad Ridwan Nur Cahyo, Wike Septiana Putri. Yang pertama yaitu definisi kondisi. Kondisi merupakan suatu bentuk keadaan yang terjadi berdasarkan dan disebabkan oleh berbagai latar belakang yang ada. Latar belakang tersebut pada prinsipnya memiliki berbagai dimensi yang turut serta telah mempengaruhi pembentukan lahirnya berbagai keputusan. Perubahan kondisi dari A ke B dapat juga disebabkan oleh masuk dan berkembangnya suatu informasi, sehingga informasi tersebut telah mempengaruhi tatanan kondisi yang ada. Penerimaan informasi dari berbagai sumber menjadi catatan bagi pihak manajemen untuk menindaklanjutinya. Secara umum, informasi yang termasuk itu kadangkala terjadi dalam berbagai kondisi, seperti kondisi pasti, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa adanya banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Ada beberapa teknik yang bisa dipergunakan sebagai penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti ini, yaitu yang pertama penggunaan program linier atau secara aljabar linier. Yang kedua yaitu analisis jaringan kerja. Nah, dalam program linier atau secara aljabar linier sebetulnya dimulai bersamaan dengan analisis input-output 1 sampai 0 yang dikembangkan oleh ahli ekonomi bernama W.W. Leontief. Menurut Kamaluddin, linear programming merupakan alat analisis atau teknik sistematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dalam kondisi deterministik, yaitu mendasarkan pada asumsi-asumsi kepastian. Secara lebih dalam, Kamaluddin mengatakan ciri khusus penggunaan teknik ini berusaha mendapatkan maksimalisasi atau minimalisasi. Maksimalisasi atau memaksimalkan efektivitas promosi dan lain sebagainya yang bersifat perolehan manfaat. Minimalisasi dapat berupa meminimalkan program biaya atau hal-hal yang bersifat pengorbanan. Linear programming terdiri dari dua unsur penting, yaitu fungsi objektif dan pembatas keduanya adalah linear. Selanjutnya, teknologi yang modern dengan segala perolehan informasi yang akan diterima sangat mendukung bagi peningkatan kinerja pihak manajemen perusahaan. Bagi pihak manajemen, sumber informasi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Informasi yang bersumber dari pihak internal. Sumber informasi internal berasal dari lingkungan dalam organisasi yang diterima dan selanjutnya diolah menjadi informasi yang mendukung pembentukan dalam proses pengambilan keputusan organisasi. 2. Informasi yang bersumber dari pihak eksternal. Sumber informasi eksternal berasal dari lingkungan luar organisasi yang selama ini mereka merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi. Selanjutnya, informasi eksternal tersebut diolah dan menjadi informasi pendukung dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini yang memperlihatkan sumber informasi yang umum bagi manajemen. Berikut adalah tabel 17.1 berbagai sumber informasi untuk manajemen. Untuk menghindari timbulnya masalah
Dalam situasi yang tidak pasti, sebaiknya para manajer melakukan riset terlebih dahulu, mencari informasi sebanyak mungkin dan mempergunakan beberapa metode pengambilan keputusan yang paling sesuai dengan setiap kondisi masalah yang mungkin timbul seperti 1. Dipergunakannya metode Laplace atau proses pengambilan keputusan dengan asumsi bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Sehubungan dengan metode Laplace ini, Kamaluddin mengatakan, menurut kriteria ini, kondisi masa depan dipandang mempunyai beberapa kejadian dengan nilai kemungkinan yang sama untuk masing-masing peristiwa. Jika ada kemungkinan masa depan akan masing-masing peristiwa memiliki peluang 1/3 dari seluruh peristiwa yang mungkin akan terjadi. Jika ada 4 kemungkinan masa mereka masing-masing, range WA meneliti peluang 1/4, dan jika ada masa depan, maka masing-masing peristiwa mempunyai peluang 1/4 dari seluruh peristiwa yang akan terjadi. 2. Metode Maximax atau proses pengambilan keputusan dengan hanya mengutamakan hasil yang paling optimistik dan mengabaikan sisi lain yang mungkin terjadi. 3. Metode Maximin atau proses pengambilan keputusan dengan memilih alternatif yang minimalnya paling besar. 4. Metode Regret atau proses pengambilan keputusan dengan didasari pada hasil keputusan yang maksimal berdasarkan data pada masa lalu sebagai bahan perbandingannya. 5. Metode Realisme atau proses pengambilan keputusan dengan menggabungkan metode Maximax dan Maximin.